Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat malam semuanya. Sambil nunggu yang lain, kita akan mulai. Kemarin kita sudah berhasil memvalidasi 3LN1, di mana di sana ada enzim siklooksiggenase 2 dan obatnya adalah silekoxib ya. Dan kita sudah validasi, sudah valid. Nah, sehingga kita sekarang akan mendokengkan kandungan ekstrak kencur. Nah, ini didapat dari jurnal ya. Jadi jurnal misalnya kita cari ekstrak kencur dengan cara tertentu ekstraksinya, terus ternyata di sana ada 5 senyawa. Nah, 5 senyawa itu sebenarnya tergantung kita nantinya ya. Jadi yang jelas itu sebaiknya kita ambil senyawa kandungan ekstrak itu yang kadarnya lumayan gitu ya. Tapi bisa juga sebenarnya yang perlu diingat dalam farmasi, kalau kadarnya terlalu rendah itu kan tidak punya efek ya. Nah, sehingga di sini kita ambil contoh 5 molekul yang kadarnya itu terbanyak begitu. Harapannya dia akan mempunyai efek begitu. Saya akan share screen. Nah, jadi berdasarkan ini jurnal itu molekul dalam ekstrak kencur di sini ada 5 ya, ada 5 yang diambil yang terbanyak yaitu trans etil parametoksisinamat dan transetilsinamat ya, kemudian delta 3 karen ya, kemudian 18 sineol dan pentadekane. Nah, ini akan kita dokengkan satu-satu ya, dengan satu-satu sehingga etil parametoksisinamat. Nah, sehingga kita akan membuat folder ya. Supaya nanti bisa dipanggil kita langsung di D ya. Di D kita akan buat folder namanya transetil parametoksisinamat. Transetil Jadi transetil parametoksisinamat, biar informatif maka underscore 3LN1 ya. Jadi sebagai karena nanti di dalamnya sama-sama ligan misalnya. Jadi kita membedakan ligan apa itu dari nama foldernya. Kalau foldernya transetil parametoksisinamat berarti ligannya adalah transetil parametoksisinamat seperti itu. Kita bikin foldernya dulu, kemudian folder yang berikutnya transetil sinamat ya, transetil sinamat. Yang berikutnya foldernya adalah delta 3 karen. Delta 3 karen.
Oh ya, tadi lupa ya. Jadi 3 Ln1, jangan lupa 3 Ln1. Yang berikutnya 18 sineol. 18 sineol. Satu delapan sineol versus 3 Ln1. Dan yang kelima adalah pentadekanal ya, pentadekanal. Tiga Ln1. Nah, kita akan membuat ini yang apa? Transetil para metoksisinamid. Ya. Kita pakai Marvin sketch. Kita gambar. Ya, tiga. Oh, ini metoksi ya. Di para metoksi. Nah, ya. Nah, ini akan kita rapikan ya. Dan kita rapikan dengan struktur clean and 2D. Dan ini akan kita buat pH 7,4 pH tubuh, protonation measure, intelisensi kita oke. Nah, ini akan kita simpan sebagai ligand 2D. Jangan lupa nyimpannya di trans tadi ya. Kita cari foldernya dulu. Tran etil parat ini ya. Jadi ini akan kita simpan sebagai ligand 2D. Titik MRV. Dan kita tutup. Kita bersihkan layar. Kita panggil lagi.
Kita panggil lagi. Kemudian ini kita jadikan 10 konformasi ya. Optimasi geometri pakai energi kilokalori per mol 10. Oke. Nah, ini jadi ini 10 yang sudah energinya beda-beda ya. Ini akan kita simpan sebagai ligan mol tuh. Sekali lagi jangan lupa foldernya ya. Jangan salah kamar ya. Trans etil. Nah, jadi ini jangan lupa tipe filenya adalah triphosmol 2. Ini akan kita simpan sebagai ligan titik mol 2. Seperti ini. Nah, jadi tadi kita membuat ini folder ini ya. Ada 5 tadi ya, 5 folder. Jadi ini. Nah, baru ada ligan 2D dan ligan mol 2. Nah, kita akan mengcopy dari validasi kemarin ini, validasi 3LN1 ya. Ini yang perlu kita copy adalah CMD kontrol PC3LN1 ya, kemudian protein replikannya pada kemana ini? Kayaknya ada yang hilang ya. Kita butuh replikan. Mungkin kita sini ada enggak? Oh, ini yang lengkapnya. CMD, kemudian Ming ya. CMD Ming, kemudian PC3LN1, plan, protein, sama replikan. Nah, ini akan kita copy di kelima folder tadi ya, yang barusan kita buat ya. Jadi dari validasi itu kita bisa ya, jadi 18 sineol pas tekan di sini. Kemudian dari nyebar-nyebar ini ya. Delta 3 kita pas tekan juga. Tran kita pas tekan. Dan etil sinama juga. 1, 2. Penta. Yang blue. Satu Ln ini ya. Oke. Supaya sudah tidak ada yang ketinggalannya. Nanti kalau ketinggalan kita ini lagi. Delta sudah. Apa ini Pak? 1, 2, 3, 4, 5 betul ya. Delta udah. Udah. Nah, baik. Sekarang yang berikutnya kita akan gambar molekul yang berikutnya.
yaitu transetilsinamat ya, transetilsinamat. Pakai Marvin. Jadi ini transetilsinamat. O oksigen. Nyambung metil. Oksigen. Ya, jadi transetilsinamat ya. Ini akan kita rapikan transetilsinamat. Nah, struktur clean 2D. Kemudian kita buat protonasi major pH 7,4 ya. Kemudian ini kita simpan sebagai ligan 2D. Jangan lupa tempatnya, foldernya supaya tidak keliru. Yang transetil ya. Wih. Transetil. Ini transetilsinamat. Ligan 2D ya. Ligan 2D. Titik MRV. Tipe filenya MRV. Dan kita tutup. Kita cancel. Kita bersihin layar. Kita panggil lagi. Ligan 2D. Bukan yang ini. Transetil. Oke. Jadi tran apa tuh? Bukan ya. Jadi kok udah ada di sini. Yang dulu. Dan etilsinamat tadi tidak ada metoksinya. Loh, ini kok ada? Ini kan keliru tadi ya. Oh enggak ya, betul. Jadi ini di sini ya, tadi ligan 2D ini, transetil betul ini. Nah ini kita buat 10 konformasi. Terus ini kita simpan sebagai ligan MOL2. Sekali lagi jangan keliru salah. Jangan salah tempat ya, tapi transetil. Yang tidak pakai metoksi ya, transetil ini. Nah, di sini kita buat yang tripos. Nah, sehingga tadi sudah ada protein dan ligan MOL2. Nah, sebelum saya lanjutkan, kalau ada pertanyaan silahkan. Molekul yang kedua ini ya. Kalau tidak ada, kita lanjut lagi.
molekul yang berikutnya ini ya. Jadi delta 3 karen ya. Delta 3 karen. Delta 3 karen ya. Jadi ini ada 6. Di sini ada ikatan rangkap. Di sini ada segitiga. Di sini ada CH3. Kemudian di sini ada CL3. Namanya delta 3 karen ya. Delta 3 karen. Kita akan rapikan strukturnya dengan cara struktur clean N2D. Dan kita buat pH 7,4, protonation major. Intelisensi kita oke. Kita klik kanan save as. Kita akan buat ligand MOL2 ya. Jadi ini tadi apa namanya? Delta ya. Delta 3 karen. Delta 3 karen. Ya. Jadi kita buat ligand 2D. Titik MRV. Dan kita tutup, kita cancel, kita bersihkan layar. Kita panggil. Delta. Ligand 2D, kita panggil. Kita bikin 10 konformasi. Ya, masih bisa nih. Ini delta. Kita akan simpan sebagai ligand MOL2. Delta. Kita akan simpan sebagai ligand MOL2, tipe filenya tripos ya. Nah, tadi kita sudah punya protein dan ligand. Ligand titik MOL2. Kita save. Bersihkan layar. Yang berikutnya adalah 18 sineol. 18 sineol. Jadi ini ada siklo. Dan ini ada sini. CH3. Dan ini ada O.
Kemudian ini ada ke sana ya. Kita akan lihat. Dan ke sana saya 3. Udah. Ini akan kita buat pH. Kita rapikan dulu. Kita rapikan strukturnya clean N2D. Kemudian kita akan buat pH 7,4. Kita jadikan klik kanan, ligan 2D. Jadi apa tadi? Di 18 sineol ya. 18 sineol. Dan salah taruh ya. 18 sineol. Ligan 2D itu MRV. Ya, terus kita cancel, bersihkan layar, kita open 18 sineol, ligan 2D, kita buat konformasi 10, minta lisensi. Agak lama, mungkin dia strukturnya lumayan untuk dijadikan 10 konfirmasi. Cukup lama dibanding tadi yang lain ya. Mungkin strukturnya agak rumit ya, sehingga dia berwaktu untuk membuat 10 konformasi. Jadi konformasi ini ibaratnya orang ya. Ibarat orang itu coba duduk 10 pose dari yang paling enak sampai yang kurang enak. Nah, itulah kira-kira bahasa mudahnya seperti itu ya. Jadi yang paling enak tentu yang paling stabil, yang paling minus ya. Ini kalau pakai Marvin bisa, kalau pakai Hypercam nggak bisa. Kalau Hypercam itu hanya bisa membuat yang paling stabil. Kalau diminta 10 terstabil nggak bisa ya. Jadi dia hanya bisanya yang paling stabil apa dengan optimasi geometri. Ya, saya punya Hypercam lisensinya sampai 2050 ya. Pernah kuliah di MIPA Kimia. Ya, saya anggap saya karena kuliah di sana punya lisensi gitu ya. Kalau ada yang berminat bisa minta saya ya Hypercam. Bisa untuk ngitung ini deskriptor atomik sama molekuler, misalnya log P, momen dipol, ada lagi banyak di sana ya. Energi,
Dulu pernah saya buka kelas namanya HKSA, hubungan kuantitatif struktur aktivitas ya. Jadi dari sederet molekul kita membuat persamaan garis terus mendesain molekul baru. Nah ini alhamdulillah bisa. Jadi 18 sineol ya. Kita simpan sebagai ligan moltu. Satu 8 sineol. Kita simpan sebagai ligan moltu. Tipe filenya tripos ya. Ligan moltu. Kemudian kita save. 34 kita buat ya. Tinggal satu lagi yang molekul kelima ya. Kita akan buat. Kita bersihkan layar. Clear disk. Molekul yang kelima adalah pentadekane ya, pentadekane. Berapa ini? Kita besarin. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Jadi C-nya ada 15. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi 15 ya. Jadi ada 15 C di sana. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 15 ya. 15 kita rapikan. Ya, 1, 2, 3, 15 ya. Ini akan kita buat protonation major 7,4. Nah, ini strukturnya. Kita klik kanan save as sebagai ligan 2D. Penta. Coba pikir kebablasan. Penta, mana penta? Penta dekana. Ya, jadi kita akan buat sebagai ligan 2D. Itu MRV. Dan kita bersihkan layar. File new clear disk. Dan kita open di Penta. Penta dekana tadi ada ligan 2D. Kita buka, kita buat konformasi 10. Ya. Yang kita save as, simpan di Penta tadi. . 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
akan simpan sebagai ligan MOL2 dengan tipe file tripos MOL2 tadi sudah ada protein dan replika dan simpan sebagai ligan titik MOL2. Nah, kita sudah selesai preparasi untuk kelima senyawa yang akan kita uji. Saya tutup dulu. Saya kasih kesempatan untuk bertanya. Ya, ada pertanyaan? Jadi kita sudah menyiapkan tadi ligan ya, kelima senyawa. Yang lain itu tinggal kita copy dari validasi ya. Jadi ada software, CMD, Plan, Ming, PC, 3N1 kita copy dari validasi. Kemudian protein sama replikan kita copy juga dari validasi. Ligannya kita buat sendiri. 5 tadi. Nah, sekarang kita mau mendokengkan secara paralel ya, 5 ya. Nanti bareng gitu ya. Jadi sebenarnya bisa banyak ya, tidak hanya 5. Kita bisa 10, 15, 20 ya. Tergantung spek laptopnya. Spek saya 8 RAM-nya ya. 8 GB ya. 4 juga udah cukup sebenarnya. Kalau 8 lumayan cepat ya. Kalau 16 GB cepat lagi ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi untuk membuat strukturnya kan kita buat manual ya, Pak. Kalau Betul. misalnya kita ambil dari database seperti PubChem begitu, Pak, apakah support di Marvin Sketch ya, Pak? Support ya. Jadi kalau ada di PubChem nanti tinggal di copy dari Canonical Smile. Canonical Smile nanti dipastekan di Marvin Cat sudah jadi struktur nanti begitu ya. Oh iya, Ya, jadi di saya support ya, Pak ya? support sekali ya. Ya, jadi Oke, yang penting apa? Yang penting jangan salah nama apa ininya strukturnya ya. Saya kasih contoh di sini. PubChem ya. Ada nggak ya 18 senior? Senior. Di sini eukaliptol sama enggak ya? Hmm. Jadi kalau strukturnya sama bisa diambilkan dari sini. Bisa di copy ya. Nah, tinggal sama enggak tadi ya? Yang perlu dipastikan harus sama ininya strukturnya ya, jangan sampai salah. Kayaknya beda ya. Nah, jadi yang penting harus sama ininya ya. Nah, nama di PubChem dan yang kita maksud harus sama. Ya. Begitu ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, jadi kalau ada di PubChem lebih bagus lagi supaya kita nggak salah gambar ya. Jadi kalau strukturnya banyak atau besar, kadang-kadang kita kalau nggak teliti nanti bisa salah ya. Akan lebih aman kalau kita copy dari Canonical Smile di PubChem begitu.
Misalnya B12, wah gambarnya agak rumit ya, nanti bisa salah kalau enggak. Karena kanan kiri, misalnya OH ke kanan dan OH ke kiri bisa salah ya. Nah, saya punya pengalaman waktu itu saya masih baru ya, masih baru belajar. Dia dikasih tugas sama promotor saya, kopromotor. Ya, dia ngutus anak buahnya datang ke lab saya. Udah jam 4 saya mau pulang. Pak Hari ada tugas dari siapa? Dari kopromotor. Suruh ngapa? Suruh ndokengkan ini Pak Hari itu kapan? Sekarang kata lu. Sudah mau pulang suruh ndokengkan. Oke lah saya dokengkan. Karena buru-buru, terus ini gimana? Saya tunggu Pak Hari. Ini kopromotornya udah di bandara, saya suruh nyusulkan hasil Pak Hari untuk presentasi besok katanya. Nah, akhirnya saya kerjakan buru-buru kan. Buru-buru, terus akhirnya dibawa sama anak buahnya itu ke kopromotor saya untuk presentasi di Jepang gitu ya. Setelah berapa hari itu saya cek, karena kemarin buru-buru saya cek, oh saya kebalik. Harusnya OH-nya ke kanan itu ke kiri. Itu sangat fatal sebenarnya ya. Jadi sebenarnya salah itu ya. Misalnya ATP, OH-nya kemana, keliru sebaliknya. Itu salah sebenarnya. Tapi laporannya apa? Wah ini Pak Hari sukses katanya. Kemarin beliau presentasi di Jepang pada manggut-manggut, padahal itu salah ya. Ya, jadi seperti itu. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Lumayan ini waktunya banyak waktu luang ini ya. Untuk diskusi banyak ini ya. Ada pertanyaan atau bisa kita lanjut running? Lanjut, Pak. Lanjut ya, kita lanjut akan running secara paralel 5 molekul untuk kita eksekusi secara bersamaan. Kita akan mulai dengan ini. Nah, ini akan kita eksekusi dengan cara plan. Cukup 2 coding. Spasi, straight, mode, bind, ref, underscore, ligand, titik mol2, spasi 5, protein mol2. Bismillah, enter. Ya. Kemudian kita plan body kedua, spasi, strap, mode, screen, PC, underscore 3LN1, huruf kecil, titik txt, enter. Ya, sudah jalan ya. Kita lanjut. Run etil, kita berikutnya etil metoksi. Plan, ya, codingnya sama. Spasi, strap, mode, bind, ref underscore ligand, titik mol2, spasi 5, protein, titik mol2, enter. Kita lanjut plan. Spasi, strap, mode, screen, PC, underscore 3LN1, titik txt, enter. Berikutnya pentadekana.
plan. Softwarenya udah di situ, kita panggil. Spasi, strap mode, suruh ngikatkan binding, reflikan, moltu, dan angka 5 protein. Moltu, enter. Plan, spasi, strap mode, screen, E, PC, underscore 3 ln1 titik txt, enter. Masih 2 lagi. Sineol, plan, spasi, strap mode, bind, ref underscore ligan, titik moltu, spasi, dan protein, titik moltu, enter. Plan, spasi, strap mode, screen, PC underscore 3 ln1 titik txt, enter. Satu lagi. Yang belum apa? Yang belum apa ya? Jadi terang penta yang itu ini. Sineol ya. Sineol yang belum di mana sineol. Sineol sudah. Ada satu lagi mana ya? Satu kok hilang. Mana ya? 1, 2, 3. Oh, delta ini. Delta. Plan. Oke, S. Spasi, strap mode, bind, spasi, reflikan, moltu, spasi 5, dan bahasa Linux, protein, moltu, enter. Plan, spasi, strap mode, screen, PC, underscore 3 ln1 titik txt, enter. Ya, kita tinggal menunggu hasilnya.
Ya, ini sudah selesai ini. Ini sudah selesai. Dua, tiga, tiga lagi jalan. Ini sudah selesai. Sudah selesai ya. Jadi tinggal satu yang belum ya. Ada pertanyaan sambil nunggu satu lagi. Sekarang kita akan membuat tabel di Excel ya. Validasi kemarin kita akan apa, copy hasilnya, base rankingnya ya. Ini replikan ya. Kita kasih kode 3LN1. Satu delapan Cineol.
Pentadekana. Transmetoksi. Tranetilsinamat ya, tranetilsinamat. Tranmetoksi. Transetilmetoksi. Pentadekana. Pentadekana. Cuma 9. Pentadekana belum selesai. 10. Oh, belum selesai ini. Pentadekannya belum selesai, makanya ini sudah 10. Pentadekananya masih nunggu. Belum selesai ternyata. Sedang jalan.
Sambil nunggu dikit lagi ada pertanyaan, dipersilahkan. Jadi kita buat tabel ya, skor dokeng dari validasi ditambah yang 5 ya, yang tambah yang 5. Nah, nanti akan kita urutkan reaktivitasnya untuk biar nempel-nempelnya nanti enak. Ada pertanyaan, pernyataan? Silakan. Nah, ini udah selesai ya, udah selesai, udah kembali ke pentadekana, tandanya udah selesai. Ini bisa kita tutup. Kemudian akan lihat hasilnya. Tadi belum selesai. Jadi ini pentadekana, base rankingnya. Ya, sekarang udah copy. Pentadekana. Nggak mau. Satu 8 senior. Ya, kita akan bikin rata. Sampai sini ada pertanyaan tidak ya? Izin Pak Hari, Ya, silakan. terkait dengan docking yang senyawa kencur ini ya Pak Hari. Ya, Apakah memang harus diawali dengan mendokikan dengan referen dulu atau bisa langsung ke liganya ya Pak? oh ya, Soalnya kan tadi yang di PXT-nya itu kan sama ya Pak, settingan dalamnya kan sama ya. betul. Jadi, Iya. Kalau misalnya langsung langsung ke ligan Moltunya itu, apakah nanti hasilnya akan berbeda atau gimana Pak? Kalau misalnya langsung dengan yang dimulai dari awal lagi itu yang dengan replikan dulu gitu. ya, jadi pertama itu validasi ya. Jadi validasi untuk memastikan metode kita valid. Itu yang pertama, validasi. Nah, kemudian kan setelah itu baru langkahnya kita menguji senyawa uji.
Nah, jadi dimulai dari validasi. Nanti udah kita uji tahunya nggak valid gitu ya. Jadi langkahnya adalah kita validasi dulu. Setelah valid baru nanti kita lanjutkan dengan uji masing-masing senyawa begitu. Kalau misalnya dibalik, misalnya kita sambil nunggu validasi kita dokeikan ya bisa juga. Nanti bisa kita pakai kalau validasinya valid. Tapi kalau enggak kan sudah ngerjain banyak tahunya enggak valid begitu. Begitu. Iya, Pak. Ada lagi. Nah, di sini kita sudah bikin tabel ya, tabel dari referen ligan. Nanti akan kita lihat ya. Jadi di sini kan referen ligan di sini dalam ini selektoksib kan minus 85 ya. Nah, di antara kandungan kencur itu ada yang mendekati sebenarnya minus 84,99. Nah, ini bisa diuji juga dengan uji T ya. Apakah dia itu eh, ada perbedaan bermakna atau tidak dengan referendikan begitu ya. Ya, ini bisa kita uji ya. Nah, nanti kita akan buktikan kira-kira kalau 5 senyawa ini ditempel di satu apa target itu kira-kira nanti bagaimana hasilnya itu kira-kira bagus atau tidak kombinasi itu begitu. Nah, oleh karena itu kita akan mengurutkan di antara 5 senyawa ini akan kita kasih kode. Jadi kalau dilihat dari skor dokengnya itu di sini adalah yang paling tidak stabil adalah 18 siniol ya. Paling tidak stabil ini bahasa lainnya adalah aktif kan. Kalau nggak stabil kan berarti aktif. Jadi ini yang akan menempel pertama kali itu nanti ini ya. Nah, sehingga ini akan kita kasih kode M ya, molekul ya. M1 di sini ya. Kemudian setelah itu maka yang kedua itu adalah 76 tranetil ya. Ini akan kasih kode, kita kasih kode M2. Setelah itu baru 78 ya, transetil. Ini akan kita kasih kode M3. Kemudian M3 ini kurang enggak ya? 5 ya, ini baru ada berapa ini? 1, 2, 3, baru 4. Yang ketinggalan 1 ya. Yang belum apa ya? Ini kan baru 1, 2, 3, 4. Itu ada 1 yang ketinggalan ya. Apa yang sineol, tran, penta. Oh, delta. Deltanya ketinggalan ya. Deltanya ketinggalan. Delta mana delta ketinggalannya? Ini delta karen. Delta 3 karen ya.
delta 3 karen. Ya, jadi urut-urutannya jadi beda ya, karena ada yang kelewatan tadi. Ya, kita ulang ya. Jadi yang pertama, M1 tadi, ini 58, M2 itu mestinya ini ya, delta karen M2 ini. Kemudian M3-nya baru yang ini, transmetin. Kemudian M4-nya transetil. Kemudian yang penta ini M5 ya. Sampai sini ada pertanyaan? Replikannya kita geser ya. Jadi urut-urutan nempel nanti adalah M1, ini sineol, 18 sineol, dan M2, M3, M4, dan M5. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, kita akan lihat konformasi yang paling stabil ya. Kita tandai dengan warna kuning ya. Sineol yang paling stabil berapa? Sineol minus 58, 584, 5846, 58, kayaknya ini deh, 58 ini ya. Minus 5846 ya. Dan yang pentadekane 85, 86, 86, 39. Sepertinya ini 86, 39. Konfirmasi ke-6. Kemudian yang transetil 78, 26, 78, 3, 36. Hanya ini ya. 78, 36. Sepertinya ini 78, 26, 36, 26, 33, 30. Ya, ini ya. Kemudian berikutnya
transetil ya 76, 76, 77, hanya 77 ini deh. Kemudian yang ini 63, 632, 63, 25, 21, 6325, 6318 kalah, 6321, 25 kalah, 6319 ya oke. Jadi sepertinya ini ya sepertinya itu. Ada pertanyaan? Supaya ngumpul mau saya jadiin satu ya nih. Mudah-mudahan bisa ngumpul. Ya tidak lari kemana-mana. Ini coba saya kasih kode. Supaya ngumpul. ABC delta E. Ada pertanyaan nggak ya sampai sini?
Silakan kalau ada yang nanya. Nah, biar ngumpul gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Yang terstabil tadi akan kita sandingkan dengan refligan. Nanti gunanya untuk kita membuat file PDB teoritis ya untuk visualisasi. Sehingga di sini kita mulai dengan transetil. Ya. Transetil tadi kalau dilihat dari sini tadi yang ke-5 ya. Kita lihat transetil ya, yang 1, 2, 3, 4. Ada yang salah ya. 77 di nomor 3 ya kan. Kita cek lagi transetil. Oh, transetil sinamat ya, 77 yang ketiga. Transetil sinamat yang ketiga ya. Tuh, ya. Ini yang ketiga. Yang ketiga, sehingga yang ketiga ini akan kita sandingkan dengan reflenigan ya. Yang ketiga itu entry 210 terus 31. Nah ini. Ini akan kita copy, kita sandingkan dengan reflenigan. Oke. Kemudian transetil metoksi. Transetil metoksi. Transetil metoksi yang paling stabil. Kalau kita lihat di sini transetil metoksi. Itu 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima. Kita cek di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 36, 78, 36. Cocok ya. Jadi yang kelima, metoksi yang kelima, sehingga kita copy di sini 5 itu artinya 4, 10, 4, 10, 4, 10, 5, 1. Nah ini akan kita copy dan kita sandingkan ke replikan. Yang berikutnya pentadekane. Pentadekane kalau di sini kita cek di Excel tadi pentadekane
adalah yang ke-6 ya. Yang ke-6 sehingga akan kita cek di sini. Yang ke-6 1 2 3 4 ya. 1 2 3 4 5 6 benernya 8 6 3 9 ya. Betul, berarti yang ke-6 ya. Yang ke-6 sehingga 6 itu adalah 5 10 terus 6 1. 5 10 6 1 ya. Kita copy, kita sandingkan ke replikat. Kemudian yang siniol kalau dari tabel tadi yang ke-8 ya. Yang ke-8 kita cek lagi untuk memastikan yang ke-8 ya. 1 2 3 4 5 8 5 8 4 6. Betul ya? Jadi yang ke-8. 8 itu setelah 7 10. 7 10 8 1. Copy itu. Satu lagi delta. Kita cek deltanya. Delta kalau di sini tadi adalah nomor 3. Ya, 1 2 3 6 3 2 5. Betul ya, yang ketiga ya. Yang ketiga berarti setelah 2 10. Setelah 2 10 3 1. Ya, jadi kita sudah mengelompokkan untuk bekal membuat protein data bank teoritis. Sampai di sini adakah pertanyaan? Saya buka diskusi. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Jadi urut-urutannya adalah validasi, terus kita dongengkan satu-satu, terus kita ranking, ya. Yang paling tidak stabil kita kasih kode M1, molekul 1, artinya nanti dia akan nempel dulu di enzim, kemudian M2, M3, M4. Yang terakhir adalah M5, itu sebagai ligand terakhir untuk kita dongengkan. Setelah proteinnya ditempeli dengan 4 molekul yang terdahulu. Sampai di sini ada pertanyaan atau pernyataan atau curhatan, boleh silakan. Bisa diikuti ya? Bisa, Pak. Ya. Nah, sekali lagi saya ingatkan bedanya farmasi dengan bioinformatika ya. Bioinformatika kadang-kadang nggak mikirin dosis.
pokoknya ada struktur, punya efek begini ya. Sehingga minggu kemarin saya katakan dulu zaman COVID ada guru besar dari IPB menyatakan kandungan jambu biji bisa untuk COVID ya. Nah dia nggak bicara dosis ya. Nah sehingga terus harga jambu biji mahal ya. Kalau untuk orang awam kan dia nggak tahu ya. Jadi padahal kalau di farmasi sebagus-bagusan molekul kalau tidak melampaui MEC minimal efektif konsentrasi ya tidak akan berkhasiat ya. Jadi misalnya CTM, biasa CTM itu kan 2 mili ya kalau sekali makan. Terus kita makannya cuma apa? 0,1 mili gitu ya. Ya nggak berkhasiat, nggak bisa melampaui MEC begitu. Nah, jadi besok kita akan membuat visualisasi masing-masing molekul ya dengan cara membuat PDB dan kita akan buka di Leafplot dan terhubung oleh PyMol. Kemudian besok sekalian kita akan docking kombinasi ya, docking kombinasi minggu ke besok berarti ketiga ya, hari ketiga, hari keempat kita mungkin akan saya kenalkan dengan software-software untuk prediksi ADMET ya atau untuk prediksi aktivitas ya. Minggu kelima nanti kita diskusi ya, mungkin bisa diskusikan disertasi atau apa atau hal-hal yang berkaitan dengan penelitian peserta begitu ya. Waktunya cukup banyak, kenapa? Karena ada 2 kali pertemuan yang nggak saya berikan karena sudah saya kasih videonya ya tentang teori penemuan obat dari sebelum adanya komputer sampai zaman CADD ini ya. Jadi dulu sebelum ada komputer itu kita sudah mengenal yang namanya mungkin sudah di apa putar ya video saya namanya isoster ya. Jadi banyak sekali penemuan obat hanya dengan mengganti isoster ya. Kayak fluorourasil anti kanker itu hanya mengganti gugus dengan F. Sudah terkecoh ya. Penemuan obat saya pun begitu ya. Jadi saya ingin memperbaiki efek samping paracetamol karena efek sampingnya itu terjadi karena adanya gugus karbonil di luar benzen, makanya itu yang menarik elektron di benzen sehingga benzen nanti jadi napki bermuatan positif. Nah, supaya nggak narik semua elektron dari bensin, CH3-nya saya ganti dengan NH2 isosternya. Nah, sehingga yang kalau tadinya misalnya ngambil 10 elektron, sekarang kanan kiri jadi cuma ngambil 5. Nah, sehingga dari situ saya mendesain molekul efek sampingnya akan lebih kecil dibanding paracetamol. Ternyata apa? Ternyata reaksi di lab sama Allah dibelandangkan ya, tanggung kalau cuma lebih aman, tapi lebih poten juga karena dibelandakan reaksinya jadi 1,3 bis para hidroksifenilurea. Dan itu sebenarnya tahun 1959 sudah ditemukan molekul itu oleh Fred Applegate, ahli kimia dari Amerika. Tapi dia bukan orang farmasi, jadi dia cuma ada molekul baru dipatenkan. Dia nggak peduli untuk apa ya. Kebetulan saya mendesain obat kok molekulnya sama, dibelandakan sama Allah ke 1,3 bis para hidroksifenilurea. Sehingga molekulnya tidak bisa saya patenkan, tapi yang saya patenkan adalah cara membuat saya berbeda dengan Fred Applegate. Kemudian aktivitasnya, Fred Applegate nggak punya aktivitas, saya sebagai analgetik antipiretik. Jadi 2 hal itu yang saya patenkan. Saat ini masih ada di pembahasan investor ya. Ini masih terombang-ambing sama investor saya ya. Katanya habis pemilu Pak, katanya waduh. Uangnya habis pemilu, kok mundur-mundur terus ini. Nanti habis pemilu, habis pelantikan presiden, habis nggak selesai. Jadi ini sama saya tanda tanya. Investor saya ini serius atau tidak, atau ngefrank ya. Tapi kalau ngefrank kok dia berani membuat MOU sama UGM, nah ini yang jadi pikiran saya. Masa setingkat UGM hanya diajak main-main ya. Nah tapi kok uangnya nggak keluar-keluar ya, udah berapa bulan ini ya.
Di rekeningnya ditunjukin ada berapa 1.000 triliun katanya ya. Tapi yang jelas belum pindah ke grup saya. Jadi ada pertanyaan, pernyataan, ada cerita-cerita. Ini Pak Heri kemarin izin ya, bertanya. ya silakan. Eh, untuk validasi Pak Heri, Ya, kalau misal ligan alaminya itu bukan obat ya Pak Heri, ya, apakah itu nanti juga valid Pak Heri kalau misalnya kita dopingkan gitu Pak Heri? Soalnya iya. ada beberapa juga yang saya lihat kayaknya senyawa ligan alaminya itu bukan obat begitu. Oh ya, bagus. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi di dalam PDB itu ada liga natif namanya. Liga natif itu yang hasil penelitian biasanya itu secara uji in vivo, biasanya secara in vivo begitu ya. Itu sudah bagus ya. Tetapi liga natif itu kalau saya ibaratkan seperti anggota DPR ya. Jadi ada liga natif yang bagus sekali kayak N3 ya. N3 itu untuk 6LU7 untuk anti COVID itu sebenarnya lebih bagus dari ritonavir ya. Dari lopinavir lebih bagus ya. Tapi kenapa kok nggak jadi obat? Nah, jadi untuk menjadi obat atau tidak itu banyak faktor. Salah satunya mungkin cara sintesisnya mungkin ya. Sehingga apa? Sehingga walaupun dia bagus itu dia nggak jadi obat. Nggak apa-apa ya. Jadi saya ibaratkan anggota DPR kalau nggak didukung partai ya itu nggak akan jadi gubernur, wali kota, presiden. Tapi dia biasa-biasa saja sebenarnya. Tapi karena didukung partai bisa jadi wali kota, gubernur, presiden. Nah seperti itu. Jadi nggak masalah itu ya. Jadi kalau misalnya referen ligannya itu bukan obat yang sudah beredar itu nggak masalah ya. Nah perlunya apa? Perlunya kita mencari pembanding itu eh, untuk supaya kita mengambil kesimpulan tidak salah ya. Nah, jadi misalnya gini misalnya yang tadi 6LU7 ada liga natif namanya N3. N3 itu lebih bagus dibanding apa? Lopinavir dan ritonavir ya. Lebih bagus ya. Nah, kalau kita mau menandingi N3, kebetulan skor doping kita kalah ya, kalah stabil. Terus mungkin kita akan menyimpulkan, oh ada perbedaan yang bermakna dan molekul uji saya tidak bagus, artinya tidak poten begitu kan. Nah, tapi begitu kita bandingkan dengan obat yang beredar yang lebih rendah potensinya dibanding N3, lopinavir misalnya, oh ternyata kok obat saya bisa skornya sama dengan lopinavir, berarti kesimpulan saya obat saya bisa dong untuk anti COVID. Nah, jadi perlunya pembanding dari luar itu seperti itu ya. Karena kadang-kadang liga natif itu memang terpilih ya, terpilih yang poten gitu ya. Terlepas dia jadi obat benar atau enggak, tapi hasil penelitian di lab itu dia menyatakan dia itu bagus begitu. Nah, seperti itu yang bisa saya jelaskan begitu. Gimana? Oke, baik Pak Heri. Ya, Kemudian untuk pemilihan protein Pak Heri, apakah ya, ada minimal resolusi Pak Heri? Karena di iya. beberapa ini saya dapatkan itu katanya yang bagus itu kalau resolusinya sekian begitu. Betul, Usahakan betul. dapat protein Ya, bagus. jadi Apakah itu betul? Kenapa ya, Heri? jadi sebaiknya memang kalau memungkinkan itu dipenuhin ya, dipenuhin kalau memungkinkan. Tapi kalau misalnya nggak ada, sepanjang dia terdaftar di PDB, menurut saya ya sah-sah saja kan. Nanti soalnya yang akan membuktikan sebenarnya sekali lagi software-software itu kalau bagi saya itu yang akan membuktikan aslinya sebenarnya software-software itu kan untuk menemukan obat sebenarnya ya. Nah, jadi kalau kita mau benar-benar ngetes software itu bagus enggak, ya kita nemukan obat aja dengan software itu begitu ya. Memang kalau secara teori banyak sekali itu misalnya harus resolusi sekian, bahkan nanti kalau apa ada misalnya, wah saya itu juga dikritik itu misal. Software Pak Hari itu kalau ada apa asam amino yang hilang nggak bisa diketahui ya. Ya buktinya saya buktikan saya untuk menemukan obat bisa ya. Jadi
Dan mungkin ada perbedaan, tapi mungkin juga tidak bermakna, bisa jadi ya. Jadi misalnya di PDB kan ada juga kadang-kadang asam amino yang hilang gitu ya, yang nyelip gitu. Mungkin kalau 1-2 nyelip gitu terus ya mungkin ada perbedaan, tapi mungkin nggak bermakna. Jadi seperti itu. Bahkan termasuk banyak sebenarnya dongeng-dongeng yang tidak memperhatikan ilmu metabolisme obat ya. Masih ada itu di jurnal internasional misalnya mendongengkan hesperidin misalnya. Padahal nggak ada itu. Hesperidin itu akan termetabolisme jadi hesperitin. Jadi kalau kita dongengkan hesperidin itu sebenarnya salah sebenarnya ya. Nah, kayak gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya banyak sisi-sisi yang kurang ya, tapi mungkin salahnya juga nggak fatal ya. Mungkin ada perbedaan skor gitu ya, tapi nggak sampai fatal mungkin sehingga masih bisa diterima. Nah, seperti itu. Jadi seperti tadi pemilihan PDB dengan resolusi misalnya di bawah 2 misalnya. Nah, itu juga boleh-boleh saja ya dibuat yang apa namanya yang sebagus mungkin memenuhi syarat ya. Ada juga pertanyaan. Nah, itu kan kadang-kadang enzim itu kan ada di hewan, ada di human. Nah, itu gimana? Nah, kan kalau menurut saya sebenarnya ke depannya ya menurut ilmu yang namanya bioetika ya, jadi ada ilmu namanya bioetika. Itu sebenarnya molekuler dongeng ini ke depannya itu diharapkan mau menggantikan uji in vivo hewan ya. Jadi sebenarnya menurut saya ya tidak harus enzimnya di manusia, di human itu ya, bisa di hewan itu ya. Kenapa? Karena tujuannya ke depannya itu adalah untuk meniadakan uji in vivo terhadap hewan-hewan ya. Kita bayangkan yang namanya ilmu, kebetulan saya ada videonya sebenarnya, almarhum Profesor Umar Anggoroyeni itu ketua bioetika internasional ya. Jadi menurut beliau itu ilmu itu apa namanya salah satunya mengkritik penyiksaan hewan, khususnya misalnya kayak penyiksaan mencet tikus ya, untuk penelitian anti kanker, dia dibuat kanker terus diobati, itu kan menyiksa sebenarnya. Nah, kalau itu bisa digantikan oleh in silico, oleh dongeng, ngapain harus double gitu ya. Jadi harapannya ke depannya itu molekuler dongeng ini bisa menggantikan uji in vivo yang banyak menyiksa hewan. Nah, seperti itu. Begitu yang bisa saya jelaskan ya. Oke, terima kasih Pak Hadi. Ya. Dan memang kebanyakan dongeng itu biasanya untuk menjelaskan ya, menjelaskan mekanismenya gini-gini. Sangat sedikit yang dongeng itu untuk menemukan obat. Nah, ini saya sebagai orang farmasi sebenarnya ya apa, kalau boleh dibilang malu ya malu gitu ya. Kita ada 295 fakultas farmasi atau prodi ya di Indonesia. Tidak ada satupun temuan obat dari Indonesia. Masa sih kita nggak mampu? Makanya saya penasaran banget saya ya. Saya ingin sekali menemukan obat itu ya. Dan itu ternyata memang tidak gampang. Tidak gampang itu bukan berarti nggak bisa. Jadi banyak sekali rintangan-rintangannya ya. Rintangan-rintangannya, saya sekarang rintangannya sudah sampai ke investor. Sudah dapat investor tapi uangnya sudah keluar. Nah, ini masih mau mencari investor yang lain lagi gitu ya. Kadang-kadang orang masalahnya ke investor ya. Jadi antara peneliti dan ke investor itu ada jalan namanya lembah kematian. Banyak peneliti yang gelundung di situ ya. Begitu ketemu investor ditanya, Bapak menemukan obat? Iya. Berapa langkah reaksinya dari bahannya apa aja? Impor. Berapa langkah? 5 langkah. Randomnya berapa? 10%. 10% kali 10% kali 10%. Kecil banget. Waduh, ini apa? Modalnya banyak sekali, Pak. Kayaknya apa? Agak besar resikonya. Ya. Tolong Bapak gelundung aja, gelundung di situ ya. Jadi memang nggak gampang ya. Nggak gampang untuk kapan itu ada kuliah tamu dari Free University Amsterdam ya di Fakultas Farmasi UGM tentang membuat obat dengan 7 langkah reaksi. Wah, bagus sekali. Saya apresiasi ya. Ilmunya bagus saya bilang itu. Tapi kalau diterapkan di Indonesia, saya berani taruhan investornya kabur ya.
Jangankan 7 langkah, 1 langkah aja nyarinya susah sekali. Ini 7 langkah ya. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Nah, karena waktunya sudah habis dan kita masih ada berapa? 3 kali pertemuan ya, jadi masih banyak kesempatan. Kalau tidak ada, mungkin bisa kita akhiri malam ini. Nanti rekamannya akan saya kirim ke grup dan saya masukkan ke YouTube. Bagaimana? Bisa diakhiri pertemuan kali ini? Atau ada pertanyaan? Dari saya cukup, Pak Hari. Ya, baik kalau gitu. Mungkin ini banyak yang tidak hadir ya, mungkin ada halangan ya. Nggak apa-apa, nanti bisa muter rekamannya, bisa dipraktekin sendiri. Nanti hasil tadi mungkin akan saya kompres ya, bentuk RAR. Nanti saya kirim ke grup ya, hasil docking tadi. Mungkin itu dulu. Saya akhiri, mohon maaf kalau ada salah kata. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pertemuan kedua kelas online melalui dokumen kombinasi sudah terselenggara, internetnya juga lancar, mudah-mudahan rekamannya juga lancar. Saya akhiri alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, mari, Izin, mari. Chris. Ya, mari. Mari, silakan. Saya stop rekaman.